Kak Iman, bikin apa Ki? Kenapa kita cari Dika tahu Koca? Lagi mau main beli nasi kuning deh. Dika gulu-gulu. Deh. Koca, kita kasih rame-rame bagusan deh berita pemilihan Gubernur Sulsel. Iya di. Itu meskipun masih 2 tahun lagi 2024, tapi bagus tuh dikasih rame-rame. Betul. Ya Pilpres juga kan sudah rame-rame Koca tuh. Nggak berhenti itu lembaga survei keluarkan hasil surveinya. Ada deh, Ada sejago-jago yang namanya Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, Ridwan Kamil tuh. Jadi bagus kita kasih rame-rame juga Pilgub Sulsel Iya deh. dengan judul headline Tribun Timur edisi Kamis 19 Mei 2022 adalah RMS Dani mulai tempur di daerah. Hehehe. RMS itu adalah akronim dari nama Rusdi Masse, Ketua Nasdem Sulsel dan mantan Bupati Sidrap 2 periode. Saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI. Sementara Pak Dani Pomanto adalah wali kota Makassar saat ini. Apa maksudnya ini mulai tempur di daerah Koca? Balihonya yang sudah tersebar di mana-mana di daerah. Iya. Jadi yang bertempur ini baliho Koca. Perang Bali Hodi. Ya. Pak Dani mengatakan dia tidak tahu soal pemasangan baliho itu. Iya. Dia dipasang oleh komunitas masyarakat cinta masjid atau MCM. Iya tahu. Karena Pak Dani adalah ketua MCM Sulsel ya. Iya. Tapi Pak Dani senang. Pasti tahu sih. Ya. Dan terima kasih kepada para relawannya itu. Meskipun dia bilang jelek foto itu pasang. Iya. Tapi tidak apa-apa Ji. Nah, ya. Terima kasih kata Pak Dani itu. Iya. Dan dia juga kaget kenapa banyak balihonya tersebar di daerah, terutama di Jeneponto. Masa banyak jadi punta. Waktu dia pergi Jeneponto dengan acara ada undangan orang kawinnya, dia kaget, kenapa ada baliho di sini? Banyaknya lagi. Meskipun itu baliho tidak ada kata-kata gubernur apa tuh, tapi di situ adalah masa depan Sulsel. Masa depan Sulsel berarti calon gubernur. Gubernur. Jadi kalau Pak RMS, balihonya sudah ada di mana-mana, hampir di seluruh kabupaten dan kota yang berjumlah 24 di Sulawesi Selatan. Iya. Nah, sekarang ini saya lihat ini, Pak RMS melalui Nasdem menggarap Luhut Utara, mengirim beberapa eskavator, memperbaiki jalan ke Kecamatan Rampi, kecamatan terisolir di Kabupaten Luhut Utara, Koca. Jadi seru ini Pilgub Sulsel, Koca. Iya pasti nih. Meskipun kemungkinan akan diikuti oleh petahana, yaitu Bapak Andi Sudirman Sulaiman toh. Iya. Tapi sesuai hasil survei yang dikeluarkan beberapa lembaga survei, surveinya Pak Andi Sudirman di bawah survei Bupati Goa, Pak Adnan Purita Ihsan. Tende. Artinya apa Koca? Seru. Iya tahu. Jadi kalau yang hasil survei saya lihat itu popularitas itu Adnan nomor 1. Kemudian Pak Gubernur Pak Andi Sudirman. Iya. Termasuk Pak DP dan Pomanto. Jadi beberapa yang nama yang disebut-sebut akan bertarung nanti itu Koca. Iya. Mulai dari Pak Adnan, Pak Dani, Pak Rusdi Masse, Wali Kota Parepare, Pak Pampawe, Bupati Sopeng, Pak Kaswadi Rasa, Bupati Luhut Utara, Bu Indah, Iya. Koca tuh. Iya. Nah, sekarang apa modalnya Pak RMS
maju sebagai pilgub Pak Oca, Iya. ya itu tadi 2 periode menjabat Bupati Sidrap dan didukung oleh kader-kader Nasdem di Sulsel yang terkenal militan Pak Oca. Iya. Nah, menurut Sekretaris Nasdem Saharudin Alrif, Iya. saat ini Partai Nasdem terus membangun struktur dan infrastruktur politik Abelah. menatap pemilu pilkada serentak 2024. Kami Nasdem nomor 2 di Sulsel dari periode lalu urutan 45 naik urutan 2. 2024 kami bercita-cita jadi nomor 1 di Sulsel. Wah, kata Pak Saharudin Alrif. Bisa jadi tahu. Kami siap mau jadi pemenang. Kita tunggu 2024. Bagaimana caranya kami punya strategi. Bagaimana buat Nasdem menang. Maksimalkan kader jadi kepala daerah. Kami punya Makassar, Pangkep, Baru, Palopo dan beberapa daerah lain. Wah, jadi lain. Maksudnya kami punya Makassar, Pangkep, Baru itu Pak Oca. Bahwa kadernya yang jadi wali kota dan bupati. Nah, yang seru ini padahal ini kader Nasdem, wali kota Makassar. RSMS ketua Nasdem Sulsel Pak Oca. Tapi kenapa mereka sama-sama sebar baliho? Mungkin anin Pak Oca di tes-tes. Klakson-klakson istilahnya di. Klakson-klakson dong. Siapa yang nanti tinggi hasil surveinya dan sebagainya, itu mau didorong tuh. Bisa Karena jadi kalau, pasangan juga. Iya, kalau memaknai pernyataannya Saharudin Alrif ini, terserah siapa yang jadi gubernur atau wali kota atau bupati, yang penting kadernya Nasdem. Iya. Iya Pocat tuh. Betul tahu. Jadi kalau apakah Rusdi Masdi atau Pak Dhani yang jadi gubernur tidak masalah, karena mereka Nasdem. Betul. Nah, Pak Dhani sendiri Poca saat diwawancarai oleh wartawan, Iya. dia mengatakan masih akan mempertimbangkan untuk maju di Pilgub Sulsel. Kenapa? Meskipun balionya sudah hanya bertebaran gitu toh. Ya itu tadi jawabannya, bahwa balionya itu dipasang oleh relawan-relawannya tanpa sepengetahuannya gitu kan. Pak Dhani bilang tentunya akan berkonsultasi. Saya kan punya partai, walaupun beberapa hal sudah disampaikan saya, tapi saya masih berhitung, semua tidak gampang. Betul. Sedangkan jadi wali kota saja susah, apalagi gubernur. Wah, kata Pak Dhani, realistis kita Pak Dhani. Realistis kita Pak Dhani. Tapi ada juga yang bilang, Poca, Iya. Pak Dhani nanti ini mau paket sama Pak Adnan. Seru nih itu. Hebat-hebat tuh gitu kalau pakai itu. Ada. Pak Dhani Kosemi Makassar toh. Iya, Adnan Goa. Kalau Pak kan saya rasa bukan cuma di Goa, di daerah lain lagi, karena buktinya hasil surveinya dia unggul Poca tuh. Iya tahu. Dia unggulnya Pak Adnan kan karena dia sebagai bupati milenial. Poca tuh. Contoh milenialnya Pak Bupati Goa, aktif sekali di Instagram. Ada deh, suami istri tahu. Biar juga ibu PKK-nya Goa. Jadi itu Pak JK, Pak Oca. Nah, selain HL RMS Dhani mulai tempur di daerah, Poca toh, Iya. kita juga ya tentu saja tidak boleh ketinggalan berita yang akan rame besok sore Pak Oca. Apa itu sudah? Apa itu? Semifinal timnas, semifinal sepak bola SEA Games 2021 yang dilaksanakan 2022. Iya. Ini akan rame Pak Oca karena yang menang masuk final dan lawannya Indonesia adalah musuh bebuyutan kita, negara gajah putih, Thailand. Sana. Mark Klok, gelandang timnas U23 yakin bisa menang.
Dia sangat yakin Mark Klok ini orang Belanda yang kemudian menjadi warga negara Indonesia, Poca. Iya tahu. Pertama kali menginjakan kaki di Indonesia dia di PSM Makassar. Mark Klok mengatakan dirinya dalam kondisi oke dalam menghadapi Thailand di semifinal yang akan digelar Kamis 19 Mei jam 4 sore waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore waktu Makassar. Yes. Dari awal saya sudah bilang target saya adalah juara. Tahu Pak. Siapapun lawannya kami harus siap dan kalahkan. Kami harus selalu bekerja keras, disiplin dan fokus. Tambah pemain Persib Bandung. Nah, terus apa Nabila Sinteyong, pelatih Indonesia asal Korea? Iya, terus apa dia bilang? Bagi Sinteyong, sudah menasabut tadi terus kembali lagi Gun. ndak lapar ke saya. Tidak jadi. Masuk dalam sedikit kata. Ini itu iklan itu tadi Tribuners. Boleh, nasi kuning dulu. Lapar kali Li. Iya, terus? Iklan itu Tribuners. Kita mau makan tengah malam ini nasi kuning. Nasi kuning sama paudang. Jadi dibilang tadi Sinteyong toh, Iya. ajang SEA Games berbeda dengan Piala AFF. Kan kita kemarin pada waktu Piala AFF dikalah sama Thailand tuh di final tuh. Tapi kita wajar lah, kita rata-rata pemain muda yang usianya di bawah 25 tahun. Thailand dia saking pemain senior nah ya sudah puluhan tahun main bersama, yang sudah buku tahu cara mainnya tuh. Nah, jadi Sinteyong bilang SEA Games ini berbeda dengan Piala AFF. Terutama karena ini adalah ajang multi event. Karena di ajang multi event tersebut setiap tim turun dengan skuad di bawah usia 23 tahun. Tambahan pemain seniornya hanya 3. Nabila Sinteyong, saya sudah punya pengalaman di Piala AFF dan ini pertama kali SEA Games. Thailand, Vietnam dan Indonesia selalu jadi saingan, katanya. Kami memang kalah oleh Thailand di final Piala AFF 2020. Tetapi situasi kali ini berbeda. Ini turnamen untuk tim U23 dan kami sudah melakukan persiapan cukup baik untuk melawan Thailand. Dan ini Poca meskipun di babak penyisihan, meskipun pertandingan pertama PSMB timnas kalah dari Vietnam. Namun di pertandingan kedua, ketiga dan keempat, menggilai Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Dia libas Filipina 4-0. Timur Leste berapa? 4-1 ya? Myanmar 4-0 juga di 3-1 pokoknya tak kaget-kaget ke Vietnam. Kenapa? Kita dikalah Vietnam tiba-tiba setelah pertandingan kedua 3-4 langsung jago sekali. Nah, jawabannya adalah pada pertandingan pertama tim belum lengkap. Iya. Dan masih masih apa istilahnya itu? Pemanasan. Masih kaku-kaku, apa istilahnya itu? Begitu. Iya, masih grogi-grogi pertandingan pertama. Mau gimana Lili? Cepat mau ke Budi. Masuk ke di shootingin ku suruh-suruh ke beli nasi kuning. Begitu, jadi masih grogi. Iya, tapi saya yakin Poca, kita menang lawan Thailand. Iya. Bahkan saya berani katakan selisihnya 2 gol. Deh, jago. Apakah kita menang 2-0, 3-1, 4-2? Selisih 2-0 ini menentak. Oke Poca? Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.